Kura-kura Brazil bisa bertelur mencapai 20 sampai 45 butir. Lebih tepatnya sih antara Beda dengan kura-kura darat. Nah, kura-kura Brazil ini justru jalannya cepat. Karena dia nyari air, makanya cepat buru. haus. Halo Mat Bumi, 250.000 subscriber, Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah untuk 10 orang yang beruntung. Yuk support dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya. Terima kasih, selamat menonton. Kura-kura Brazil bisa tumbuh sampai 30 cm. Yap, ada yang 30 cm itu punya orang Pemalang itu gede banget segini. Berarti udah umur maksimal berarti udah tuh kira-kira. Udah puluhan tahun. Itu kayaknya kalau 30 cm itu kayak kelainan Genetik ya. Kayak sulcata kan udah nyampe 1 meter tuh. Dan itu pun jarang banget kan sulcata 1 meter. Nah itu cuman normalnya itu kura Brazil betina loh ya. Itu sekitar 25-26 sentian itu udah maksimal banget. Cuman ada yang 30 cm gue lihat. Oke, berarti memang ada ya faktanya ya. Oke, kura-kura Brazil bisa bertelur mencapai 20 sampai 45 butir. Lebih tepatnya sih antara 10 sampai 40-40an sih. Nah, kalau sampai biasanya breeding berapa? 8. 8. Mungkin karena masih baru juga ini banyak. Masih muda umurnya. 8 butir kemarin DB sempat bertelur. Cuman rata-rata breeder yang lain teman-teman itu antara 20-an sampai 30. Rata-rata di situ. Itu ditaruh di pasir aja dia, netes sendiri kura-kura sendiri. Itu sih tergantung masing-masing ya. Ada yang digeletakin doang biar secara alami, ada yang diambil taruh tisu atau pakai perlit, vermiculit dan lain-lain itu banyak lah. Cukup ruangan aja cukup ya. Yang penting rapat. Oke. Itu caranya teman-teman. Lanjut nomor 7. Kura-kura Brazil termasuk hewan omnivora atau makan daging dan makan sayur. Betul. Cuman ketika kecil dia tuh lebih ke karnivora. Oh, jadi full daging-dagingan. Iya. Udang, ikan kecil. Untuk pertumbuhannya bagus, warna juga bagus, dan untuk rakus makan juga bagus. Cuman cepat pasti kalau kita kasih cacing beku. Cuman ketika menginjak usia dewasa, ukuran 10 sampai up itu dia omnivora, dia mau makan sayur seperti itu. Lebih irit tiba-tiba kalau udah gede ya. Karena nggak full daging-dagingan lagi. Lebih rakus, Pak. Lebih rakus ya. Lebih boros berarti. Tong sampah mereka, Pak. Gue itu kasih makan kura-kura gak berhasil doang ya. Semua turtle yang udah ukuran di atas 10 cm itu biasanya pakai makan iguana nih, kangkung, sesin, kan batangnya kadang-kadang nggak habis atau yang nggak kemakan dikumpulin lempar ke kolam utama. Udah Habis gitu ya. habis, jadi semuanya kepake gitu. Kadang-kadang kasih AST si Isogu kasih lele tuh. Buat mainan doang, kadang-kadang saya krek buat dimatiin doang. Gue ambil lempar kolam utama. Habis juga. Habis juga. Jadi nggak ada yang kebuang. Oh. Jadi nggak ada limbah kita nggak ada mas ya, pasti pakai Paling tainya doang. tainya doang itu. Tapi tainya kura-kura subur loh buat tanaman. Kadang-kadang kalau tak Isogu pun begitu. Gue ambil buat tumpuk, lemparin ke tanaman mamaku. Mama kan suka ini tanaman. Sehat itu. Oke, ini part selanjutnya nomor 8. Kura-kura Brazil juga berganti kulit dengan sampai karapas. Yes, dia bisa lepas skidnya, bisa ganti skid dan kulit-kulitnya juga sama. Sama kayak kura-kura darat berarti ya? Tapi kalau dalam sulcata nggak bisa lepas skid kan? Nggak bisa. Cuma sulcata tuh kadang-kadang dia kayak ngelopek di gitu loh. Iya, ada di leher-lehernya. Ganti kulitnya doang, sanding doang. Tapi kalau di kota Purung nggak. Oke, sama berarti ya, kurang lebih ya. Oke, nomor 9. Jantan memiliki cakar yang lebih panjang dari di depan. Ya, betul. Itu ciri-ciri jantan berarti? Jantan cakarnya lebih panjang, cakar depannya, terus ukurannya lebih kecil dari betina untuk indukannya, dan biasanya plastron jantan itu lebih sedikit sorak. Oh, nggak terlalu nggak banyak. Biasanya ya, itu bukan patokan ya. Seperti itu. Oke, itu teman-teman triknya ya. Membedakan jantan dan betina. Satunya dari cakar, totol di bawah tempurungnya. Oke, nomor 11. Kura-kura ini mau memotong makanan dengan paruh. Potong gitu. Ya, motong. Kalau ngasih makannya ikan nggak mungkin dipotong dong.
Masih disobek. Sobek pakai paru gigit, terus dipakai sakarnya dia juga. Oke. Yang ini bisa kalau dia kasih makan kayak wortel mungkin bisa dipotong ya. Potong ya, Nah, cuman kalau kayak ikan yang kayak lele segala macam kan dicabik-cabik. Gigit lah pakai paru bener. Dia nggak punya gigi. Iya, dibantu sama tangannya tadi ya buat nyobek ya. biar Dan masuk mulut. keunikannya si Brazil ini dia itu tidak bisa makan di darat. Hanya di air. Hanya di air. Ini fakta baru lagi nih. Jadi kalau dia di darat gigit doang. Nah, Bawa ke air, terus telan. Coba deh kalau punya Brazil di rumah, kasih ikan deh di darat, pasti dia akan nyari air buat telan karena dia tidak punya apa ya lidah lenjer-lenjer ya buat memperlancar buat masuk dalam. ke dalam. Jadi dia butuh dorongan air supaya telan makanan ini. Oh, gitu. Gitu. Coba deh nanti eksperimen ya. Ya, Brazil kasih makan, terus ya ada airnya pasti dia akan langsung ke air. Siap, nanti kita coba ya. Tapi gue nggak punya Brazil semua. Kirimin dong. Nanti gue ada nih nanti langsung eksperimen di sini. Oke, fakta nomor 12. Beda dengan kura-kura darat. Nah, kura-kura Brazil ini justru jalannya cepat. Ya, untuk jenis Slider ya. slider itu jalannya cepat-cepat bukan jalan jalan Ah, bisa lari iya, dia. iya. Lebih namanya slider ya, kura-kura seluncur. Dia itu biasanya kalau di luar negeri itu dialami itu di apa namanya? Kayak kayu-kayu. kayu yang tengah sungai atau danau. Nanti kalau ada orang lewat, seluncur ke dalam ke air. Ya itu salah satunya. Ya, makanya slider. cepatnya itu bukan karena dia jalan-jalan, tapi cepatnya karena dia meluncur. Kayak gitu. Jalannya Ya. juga lebih cepat dari kura darat Cepat ya. pastinya. Karena dia nyari air, makanya cepat buru-buru. Haus. Kayak buru-buru dia. Kalau kura darat santuy dia. Oke, nomor 13. Spesies kura-kura yang dianggap sebagai hama paling merusak di dunia. Ya itu tadi udah dibahas yang tadi nggak ya. paling rusak juga sih, maksudnya ya dia hama. Hama ya, dia hama ya. Udah overpopulasi Overpopulasi. banget. Karena breedingnya satu lebih mudah. Lebih mudah gini kalau kalian punya indukannya banyak ya. Kalau punya indukannya 1-2 ekor ya itu ya kalau nelur ya alhamdulillah gitu ya. Cuman kan orang yang emang benar-benar pengen breeding ya minimal punya 20 atau 30 ekor ya kan. Bahkan ada juga yang breeder itu sampai ribuan ekor, Pak. Itu 1 hektar lebih itu buat kura Brazil doang. Gila. Dan itu per tahunnya itu dia bisa sampai 6.000 Butir telur. butir telur. Gila. Lebih dari 6.000 sih. Biasanya kan dia setiap 6 bulan sekali ya, setahun tuh biasanya 2 kali. Setahun 2 kali ya? Bener. Yes. Oh gitu. Nah ini faktanya udah habis teman-teman. Cuma gue punya satu pertanyaan lagi. Nah kalau di sulcata, kita bedakan ya kura-kura ais sama kura-kura darat. Kalau sulcata itu gue punya sejarah record itu dia umur 6 tahun, 7 tahun udah bisa produksi. Nah kalau Brazil tuh berapa tahun mas? 2-3 tahunan udah bisa. Udah bisa ya? 2-3 tahun? Ya. Terlihat dari ininya aja sih ukurannya. Ukurannya berarti dari size dulu bukan umur. Kalau karena kita biasanya jarang banget yang pelihara kura-kura itu dari telur atau dari penapan netas. Iya, iya. Rata-rata beli udah gede. Iya, iya. Jadi kita nggak tahu umurnya berapa Iya, dong. betul. Makanya patokannya adalah ukuran. Biasanya dari ukuran kalau jantan 10 cm udah bisa Bisa membuahi ya. Cuman kalau betina matangnya tuh sekitar 15 cm up itu udah harus udah bisa ya. telur seperti itu. Nah, mas, kura-kura Brazil tuh cara kawinnya gimana? Kalau sulcata kan ini betina di bawah, jantan di atas gini, ngok. Nah, bener. kalau Brazil gimana? Kalau Brazil sama sih sebenarnya. Dia pertamanya jantan di atas, betina di bawah, gigit gitu leher. Kadang-kadang kan banyak leher kura Brazil yang bengkak-bengkak tuh. Itu bukan berarti mereka berantem. Impokan. Emang cara si jantan buat ngunci si betina kayak kucing kan kalau kawin juga iya, gigit-gigitan di atas. Nah, itu, Iguana juga sama. nah, itu gigit-gigit. Kalau si betinanya nggak mau, biasanya sampai sobek gitu dan itu harus dipisah kayak gitu. Nah kalau si Brazil itu ke atas gigit-gigit. Nah kalau betina udah mau, kloaka ekornya akan nyambung ke betina. Betina, ha? Jadi biasanya jantannya akan ke bawah, betina akan lari. Lucu ya. Gitu. Lucu metingnya. Seperti itu. Dan uniknya lagi si kura-kura ini bisa menyimpan sperma pejantannya untuk 1 tahun ke depan. Wih, irit dong sekali celup bisa 1 tahun ya. Ya kadang-kadang kan itulah kadang-kadang orang punya kura-kura Brazil itu wah cuma 1 ekor tapi udah bertelur padahal dia beli udah gede dan siapa tahu kan sebelumnya udah kawinin atau gimana seperti itu. Dan belum tentu juga telur yang menetas keluar itu fertil. Kadang-kadang ada yang infertil juga. Ya, karena nggak dibuat pejantan. Seperti itu. Oke, ada tambahin lagi mas Galuh fakta-faktanya. Harga belum nanya harga nih. Harga sih sekarang sekitar 30 ribuan up deh. 30 ribuan up ya, yang 1 koin gitu, kurang koin. Yes, 50 ribu, 30 ribu. Ya, antara itulah ya. 15 ribu dapat nggak 15 ribu?
Kalau beli sejuta ekor bisa ya? 1 juta ekor bisa. Enggak bisa. Nggak bisa. Gue modal juga enggak lebih mahal dari itu, Pak. Kenapa dinamain kura Brazil? Ya kenapa? Tanya dong. Kenapa Mas Galuh pernah main kura Brazil? Karena bukan dari Brazil. Jadi di tahun 2000 ya itu dulu itu sebelum tahun 2000 itu biasanya dinamakan kura-kura hijau. Harganya sekitar 5.000-an kalau nggak salah dulu itu. Nah, kura-kura hijau itu ya lumayan diminati. Cuman pada tahun 2000 itu kalau nggak salah itu ada Piala Dunia. Yang menang Brazil. Nah, penjual-penjual ikan itu bilang karena ini hijau kayak bendera Brazil ada kumpulnya. Benar. Terus dinamain kura-kura Brazil dan itu malah si kura-kura itu malah jadi makin booming karena Piala Dunia akhirnya wah kura Brazil menang, beli kura Brazil. Nah itulah mulai dari situlah dinamain kura Brazil. Berarti gorengan seller juga ya? You know lah. Ya seperti itulah. Dan kura Brazil itu punya 3 telinga. Nah, gitu nggak? Satunya di mana? Hidung. Bisa dengar juga dia. Kalau lu pinter kan dari gua kayak, gua ngerti malah. Kan gue yang baca. Emang ada di situ? Gak ada ya. Ya itu biar lu ngomong. Oke, teman-teman, thank you Mas Galuh ya udah nemenin. Next gua bakal bahas tentang mungkin jenis kura-kura air lagi yang lain. Mungkin jenis kura-kura Indonesia yang dilindungi mungkin, atau mungkin jenis-jenis apa-apaan nih banyak kayak kura-kura air banyak gua. Ya cuman yang pengen buat pemula kan banyak juga tuh. Nanti kita bahas lagi. Kalau masalah buat pemula sih semua kura-kura bisa aja, yang penting kalian belajar deh. Kayak kita pun dulunya kan ya kita tahu apa. Kita belajar, riset dulu sebelum membeli itu penting. Ikut komunitas, kalau kalian nggak suka ikut-ikut kayak gitu, kalian tonton aja channel YouTube kita, teman-teman dari Dream Team. Kalian pengen belajar apa deh? Kura air, kura darat, soal layar, iguana, ular, semuanya ada di Dream Team. Makanya kalian follow tuh Instagram Dream Team ya kan, terus YouTube channelnya banyak banget lah. Itu kalian bisa tonton channel-channel yang bermanfaat dan memberikan manfaat ke kalian. Ya selalu gitu. Siap bos. Mas Galuh closing deh pakai warna turtle deh coba. Yo, thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat subscribe channel ini, channelnya Bumi Reptil, dan Galuh Visi juga. Buat kalian yang mau request video apa, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau video yang ingin kalian tayangkan itu menarik, unik, dan bagus, nanti bakalan dijadiin konten sama dia nih. Oke, thank you semuanya. Gue Galuh Visi pamit undur diri. Iqbal Bumi Reptil. Cek negeriku, Lestari bumiku. Yoi.